Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan modus. Sebelum itu, silahkan subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita mulai dengan judul pada konten ini, yaitu modus, disimbolkan dengan M besar O kecil. Ya, ini simbol dari modus. Kemudian, pengertian modus ini adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Atau bisa juga kita sebut pengertian modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam seperangkat data. Pengertian ini banyak modelnya, namun maksud dan tujuannya sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di Google, banyak pengertian modus yang diucapkan atau dituliskan dalam bahasa yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama, ya, yang mana mereka ingin menjelaskan bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam seperangkat data. Oke, modus itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah modus data tunggal. Modus data tunggal, contohnya tentukan modus dari data berikut 26712722292. Data ini adalah data tunggal, di mana data tunggal ini disajikan tidak dalam tabel dan dia dituliskan sendiri-sendiri. Ya, inilah ciri khas dari data tunggal. Dan dipisahkan dengan tanda koma ataupun tidak. Boleh dipisahkan dengan tanda koma seperti ini, boleh juga tidak. Ya, penulisannya ada juga yang dituliskan menurun, kemudian naik lagi menurun seperti itu. Ya, cara penulisan ini boleh-boleh saja seperti itu, boleh juga dengan tanda koma pemisah antara datum pertama dan datum kedua dan seterusnya. Oke, kita akan cari modus data ini. Ya, sebagaimana jawaban yang tertera di sini, modus data tersebut adalah 2. 2, kenapa 2? Karena 2 di sini yang paling banyak muncul. Ini yang disebut dengan data atau seperangkat data. Kalau kita hitung angka 2 di sini, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka 2 di seperangkat data ini, sedangkan angka yang lain tidak sampai sebanyak 5. 6 ada 1, 7 ada 2, 1 ada 1, 9 ada 1. Jadi yang terbanyak muncul di seperangkat data ini adalah angka 2, sehingga 2 adalah modus dari data ini. Oke, kita lanjut. Modus yang kedua adalah modus data kelompok. Rumusnya adalah MO sama dengan B tambah P kali, ya dalam kurung ini kita baca kali, B1 per B1 tambah B2. Di mana MO itu adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. B itu adalah tepi bawah kelas modus. P adalah panjang kelas modus, B1 adalah frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 adalah frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Untuk lebih jelas penggunaan rumus ini, mari kita lihat contohnya. Tentukan modus dari data berikut. Ini nilainya, ini frekuensi. Nah, nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Ya, ada 6 kelas atau ada 6 kelompok. Makanya ini disebut data kelompok karena dia ditulis berkelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, kelompok keenam. Atau kelas, ya ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, terus sampai kelas keenam. Oke, kita mulai.
dari yang jawaban ini, kita mulai dari berada di mana kelas modus tersebut. Cara menentukannya adalah kita lihat frekuensi yang tertinggi. Di mana frekuensi yang tertinggi? Di sini ada di kelas ke-4. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat. Nah, di sini adalah frekuensi tertinggi, yaitu 8. Ya, ini frekuensi 7 bukan dia tertinggi, 6 bukan dia tertinggi, 8 frekuensi tertinggi. Sehingga mulai dari frekuensi ini sampai ke nilai kelas ini namanya kelas modus. Ya, ini yang saya kasih bulat seperti ini. Ini namanya kelas modus. Sehingga kita ambil bilangnya di sini, kita letakkan di sini supaya kita tahu yang mana kelas modusnya. 70 sampai, ini baca sampai ya, bukan kurang. 70 sampai 79, frekuensinya ada 8. Inilah kelas modusnya. Oke, setelah kita dapat kelas modusnya, maka kita cari B. B tadi tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya yang ini. Maka kita cari tepi bawahnya. B sama dengan 70 dikurangi 0,5. Kenapa kurang 0,5? Karena rumus mencari tepi bawah kelas modus itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Itu rumus mencari tepi bawah kelas. Dapatnya 69,5. Selanjutnya kita mencari P. P adalah panjang kelas. Rumus mencari P ini adalah batas bawah dikurangi batas bawah pada kelas modus dikurangi batas bawah pada kelas modus pada kelas sebelumnya. Ya, berarti 70 dikurangi 60. Dapatlah 10. Ya, untuk mencari P ini enggak mesti seperti itu ya. Boleh juga berapa jarak antara 40 sampai 49. Dan tentunya 10. Berapa jarak antara 50 sampai 59? Juga 10. Lebih mudahnya berapa selisih antara 40 ke 50? Adalah 10. Berapa selisih antara 50 ke 60? Juga 10. Inilah yang disebut dengan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini sama antara kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Panjang kelasnya sama. Oke, kita lanjut mencari B1. B1 adalah 8 dikurang 6. Maksudnya frekuensi yang ini pada kelas modus ini kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 6. 8 kurang 6 sama dengan 2. Kemudian B2-nya adalah 8 kurang 4, yaitu frekuensi kelas modus ini dikurangi dengan frekuensi setelahnya, yaitu 4. 8 kurang 4 sama dengan 4. Kita lanjutkan. Nah, ini dia yang kita peroleh dari slide sebelumnya. Halaman sebelumnya kita peroleh bahwa B-nya kita dapat segini, P-nya 10, B1-nya 2, B2-nya 4. Maka kita masukkanlah angka semua ini ke dalam rumus yang sudah kita tuliskan di atas. Hingga MO sama dengan B-nya 69,5 tambah P berarti tambah 10, buka kurung, B1 kita peroleh tadi 2 per B1-nya tetap 2. Ini B1 di sini berarti 2 juga di sini. Tambah tetap tambah, B2-nya kita peroleh tadi 4. Maka hasil akhir dari modus ini adalah 72,82. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa banyak kesalahan orang dalam menghitung atau menentukan hasil dari penjumlahan atau perkalian atau pembagian dari seperangkat bilangan ini. Ada yang membuat seperti ini, 69,5 ditambahkan 10, hasilnya dikali 2 dibagi, ini berapa, 6 ya, dibagi 6, lalu dibuatnya hasil sama dengan di sini. Itu keliru. Ya, itu keliru. Hasilnya salah. Yang benar adalah pertama sekali 10 ini
angka yang di sini kita kali kemari, berarti 10 dikali 2, 20. 20 dibagi kemari. Ya, dibagi kemari ini 4 tambah 2, 6. Berarti yang tadi 20 dibagi 6. Hasilnya baru ditambah kemari. Dapatlah 72,83. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat kemampuan kalian bagaimana menentukan modus dari data tunggal maupun data kelompok. Kerjakan 2 buah soal ini. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi dapat dipahami dengan baik, sehingga soal ini dapat dikerjakan dengan benar. Demikian saja, semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.